Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya doakan mendapat rezeki yang banyak. Yang menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya doakan sehat selalu. Ya. Amin. Yang menjawab salam saya doakan lulus dengan cepat. Amin ya rabbal alamin. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu yang berhubungan dengan kerajaan-kerajaan kecil, dinasti-dinasti kecil setelah dinasti-dinasti besar sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang ada dinasti besar yang ada di dalam Islam, yaitu pertama dinasti Bani Umayyah. Yang kedua adalah dinasti Abbasiyah. Nah, setelah hancur dinasti Abbasiyah, itu adalah dinasti besar, kemudian muncullah dinasti-dinasti kecil, dinasti-dinasti yang berbentuk kerajaan-kerajaan kecil. Nah, ini nanti kita akan bahas. Namun demikian, hari ini tidak akan saya bahas seluruhnya, karena yang akan bahas hari ini hanya sebagiannya. Yaitu yang pertama kita akan coba membahas tentang dinasti Tahiriyah, dinasti Safariyah, ada dinasti Samaniyah, ada dinasti Idrisiyah. Baik. Sebelum masuk ke dalam pembahasan ke sana, ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Khaldun membuat teori tentang tahapan timbul tenggelamnya suatu negara atau peradaban menjadi 5 tahap. Yang pertama, tahapan sukses dan konsolidasi dan otoritas negara didukung oleh masyarakat yang berhasil menggulingkan daulat dinasti sebelumnya. Ini adalah tahapan awal. Jadi tahapan di mana satu dinasti itu muncul ke permukaan. Yang kedua, tahapan tirani adalah penguasa berbuat sekehendaknya kepada rakyat. Jadi sudah berdiri, sudah nyaman dengan kondisinya, sudah mulai itu ada perubahan yang tadinya demokrasis berubah menjadi tirani. Tahap ini orang yang memimpin negara senang memperbanyak pengikut. Penguasa menutup pintu bagi mereka yang ingin turut serta dalam pemerintahannya. Segala perhatiannya ditujukan untuk kepentingan memenangkan keluarganya. Jadi memang awalnya konsolidasi, habis itu mulai memperkuat posisi keluarga di negaranya gitu ya. Akhirnya menendang sini, nendang sana supaya kondisinya stabil gitu. Nah, muncullah tahapan ketiga, tahapan sejahtera. Nah, setelah melewati masa berdiri yang terutama ketika masa memerdekakan diri itu biasanya tahapan yang masih rampuh, maka di sini muncullah sikap tirani. Setelah sudah settle, muncullah tahapan sejahtera ketika kedaulatan telah dinikmati. Segala perhatian penguasa tercurah pada usaha membangun negara. Muncullah ini masa kemasan istilahnya, tahapan sejahtera. Ini ya. Nah, yang keempat adalah tahapan kepuasan hati, ketentraman dan kedamaian. Pada tahap ini penguasa merasa puas dengan segala sesuatu yang telah dibangun oleh para pendahulu. Kalau tahapan sini masih rapuh, dikuatkan tahapan sini, lalu muncullah setelah kuat muncullah tahapan sejahtera. Habis itu dari sini berusaha untuk membangun. Setelah bangunan banyak, setelah apa yang sudah dibangun banyak, muncullah sudah cukup sepertinya gitu ya.
sudah merasa cukup gitu ya, ada kepuasan di sana. Nah, tahapan 5 setelah segalanya sudah terpenuhi, harta berlebihan, harta tahta wanita berlebihan, muncullah ya tahapan hidup boros berlebihan. Pada tahap ini penguasa menjadi perusak warisan, ya, perusak warisan pendahulunya dan memuaskan hawa nafsunya. Pada tahapan ini negara tinggal menunggu kehancuran, gitu ya. Jadi itu tahapannya. Jadi boros berlebihan, suka nyanyi-nyanyian, suka mabuk-mabukan, suka bermain perempuan dan lain sebagainya. Nah, dari sinilah mulai tahapan itu menurun ya. Kalau di sini naik tinggi, ini stagnan, turun ke sini ya. Habis itu, nah turun, jatuhlah pemerintahan tersebut dan bangkit muncul peradaban lah. Peradaban lain muncul, kembali lagi ke sini, tahapan jerami, tahapan sejahtera, tahapan kepuasan, tahapan korupsi, gitu kan, tahapan kehancuran. Jatuh peradaban satu, muncul lagi peradaban yang lain. Demikian, ini adalah siklus timbul tenggelamnya sebuah dinasti. Nah, tahap-tahap ini menurut Ibnu Khaldun memunculkan 3 generasi, yaitu 1 di generasi pembangun, yang segala kesederhanaan dan solidaritas yang tulus tunduk di bawah otoritas kekuasaan yang didukungnya. Generasi pembangun. Pokoknya generasi ini gimana caranya ya dinasti itu maju, ikhlas membangunnya, tidak ada embel-embel gitu ya. Lillahi ta'ala kan gitu ya. Kemudian yang kedua generasi penikmat, setelah kokoh ya, kokoh bangunan politiknya, kokoh bangunan kenegaranya dinikmati ya, kemerdekaan itu dinikmati, yaitu mereka yang karena diuntungkan secara ekonomi dan politik dan sistem kekuasaan menjadi tidak peka lagi terhadap kepentingan bangsa dan negara. Karena banyak sekali gitu kan kenikmatan yang ada, orang sudah tidak peduli lagi dengan tentang kepentingan bangsa. Orang udah mulai peduli terhadap urusannya masing-masing. Ya. Yang penting perut kenyang, bodoh amat negara. Nah, kan gitu. Ini generasi penikmat. Mulailah dini muncul generasi para orang-orang yang merasa masa bodoh tadi ya gitu ya. Nah, muncullah kedua generasi hedon, generasi yang tidak memiliki hubungan emosi dengan negara dan mereka dapat melakukan apa saja yang mereka sukai tanpa mempedulikan nasib negara. Nah, ini lebih-lebih lagi ya, yang tadi mah penikmat menikmati, yang ini peduli amat negaramu hancur dan lain sebagainya, terserah, yang penting happy. Nah, yang penting happy. Nah, ini hedon ya. Mau negara hancur, pokoknya yang penting happy ya, terserah aku mau apa aja. Nah, ini generasi hedon. Nah, dari sinilah muncul nanti kehancuran suatu bangsa ya. Nah, Ibnu Khaldun juga menuturkan bahwa sebuah peradaban besar dimulai dari masyarakat yang ditempa dengan kehidupan keras, kemiskinan ya, dan penuh perjuangan ya. Keinginan hidup makmur terbebas dari kesulitan ya gitu ya. Nah, muncul yang selanjutnya adalah asobiyah, fanatisme kesukuan. Jadi ini yang mendorong orang bangkit. Ada keresahan di sana. Kehidupan keras gitu ya. Di bawah tekanan ya. Orang kan berusaha untuk membebaskan diri dari tekanan. Habis itu di bawah kemiskinan. Orang sudah berusaha untuk tidak menjadi miskin. Penuh perjuangan. Ya, misalnya cuacanya yang luar biasa ekstrim gitu ya. Membutuhkan perjuangan. Ya, maka orang-orang di sini umumnya menjadi orang-orang yang keras gitu ya. Yang ketiga adalah yang keempat ada asobiyah ya. Ini adalah fanatisme kesukuan. 4 hal ini yang membuat suatu bangsa itu muncul dan bangkit gitu ya. Nah, ini. Nah, teori siklus peradaban ini juga telah terjadi ketika jatuhnya bangun peradaban Islam
peradaban dinasti Umayyah berganti menjadi Abbasiyah. Pada saat dinasti Abbasiyah mencapai puncaknya, kota Baghdad menjadi pusat peradaban sehingga Philip Heti sangat mengaguminya. Jadi ini adalah siklus kebangkitan suatu bangsa. Jadi makanya ada yang mengatakan orang Sunda itu nggak maju-maju. Kenapa? Karena dininak bobokan oleh alamnya indah, nikmat gitu kan. Nah, kenapa orang-orang Eropa itu orang-orang banyak mereka yang maju? Kenapa? Di antaranya karena cuacanya mendukung mereka untuk berjuang keras. Ya, ekstrim cuacanya, dingin banget, salju gitu kan. Kalau misalnya kalau panas banget, nah gitu ya. Nah ini kalau tidak berjuang ya, orang misalnya di Rusia, di Eropa ya bisa efeknya bisa meninggal kan gitu ya. Nah, karena cuaca yang keras tersebut menimbulkan orang-orang yang tahan banting ya. Akhirnya mereka bangkit gitu ya. Nah, ini adalah teori kebangkitan suatu bangsa. Selanjutnya, nah kita masuk ke kerajaan-kerajaan kecil. Ada dinasti Tahiriyah, ada dinasti Safariyah, ada dinasti Samaniyah, ada dinasti Idrisiyah. Yang pertama dinasti Tahiriyah. Tahun 859 Hijriah atau 822 Masehi. Nah, dinasti Tahiriyah berdiri setelah wafat Khalifah Harun ar-Rasyid. Daerah kekuasaan Daulah Abbasiyah mulai goyang karena faktor internal. Antara lain, Khalifah memberi otonomi yang terlalu luas ya kepada kawasan-kawasan taklukan sehingga daerah memiliki desentralisasi sebagai cara untuk memperkuat kekuatannya sendiri ya. Demikian juga dari segi faktor eksternal dengan adanya invasi ya dari bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagukan yang demikian dahsyat meluluh lantakkan kota Baghdad. Nah, ini yang menjadi penyebab Bani Abbas runtuh ya kemarin, adanya otonomi daerah yang terlalu kebablasan karena jauhnya wilayah, akhirnya mereka memerdekakan diri. Juga adanya serangan dari Mongol. Selain kemarin juga kita bahas bakal faktor kehancurannya karena ada pengkhianatan dari orang-orang Syiah. Ya. Lanjut. Karena ada berbagai kepentingan dari masyarakat dari bagian barat dan timur Baghdad, maka pemerintahan pusat tidak dapat lagi mengakomodasi kepentingan mereka. Oleh sebab itu, beberapa dinasti kecil mengadakan perlawanan, di antaranya dinasti Tahiriyah. Dinasti Tahiriyah didirikan oleh Tahir bin Al-Husain, ya. Tahir bin Al-Husain yang berasal dari Persia. Ia lahir di desa Musanja dekat Marv, di sini ya, daerah Marv ya, atau Marwa ya, di Khurasan. Jadi ini daerah Khurasan ya. Jabatannya adalah panglima tentara pada masa pemerintahan Al-Ma'mun. Tahir bin Husain terkenal dengan sebutan Jenderal Bermata Satu. Ini bukan Tahir bin Husain, ini mah cuman ilustrasi saja menggambarkan ya. Nah, meskipun demikian, ia lihai menggunakan pedangnya. Oleh karena itu, ia dijuluki oleh Khalifah Al-Ma'mun dengan Zul Yaminain, ya, bertangan kanan dua. Ya. Khalifah Al-Ma'mun memberi kesempatan kepada Tahir bin Al-Husain untuk memegang jabatan gubernur di daerah Mesir. Di sini ya, sempat jadi gubernur di daerah Mesir pada tahun 205 Hijriah. Kemudian dipercaya pula untuk mengendalikan ya wilayah timur. Ia memerintah pada tahun 205 sampai 207 ya, sekitar 2 tahun ya. 7 Hijriah menjadi kota Marv ya, 207 Hijriah menjadi kota Marv ya sebagai tempat kedudukan kegubernuran ya.
Ia memerintahkan pada tahun 205-207 Hijriah menjadikan kota Marw sebagai tempat kedudukan kegubernuran. Jadi jauh juga ya, ini di satu provinsi ini nih berarti ya. Nah, dari sini Mesir mana ini? Di sini Mesir sini ya. Nah ini ibu kotanya di sini, provinsi apa ini, daerah ininya, daerah kekuasaannya luar biasa ya, luas sekali ya. Tahir muncul ketika pada masa pemerintahan Abbasiyah terjadi perselisihan antara dua putra Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid punya anak namanya Al-Ma'mun dan Al-Amin ya. Tahun 194 ya sampai 198 Hijriah ya, sekitar 4 tahun, 808 sampai 813 Masehi. Anak dari istri keturunan Arab yang bernama Zubaidah sebagai pemegang kekuasaan di Baghdad dengan Abdullah Al-Ma'mun ya, anak dari istri keturunan Persia sebagai pemegang kekuasaan di wilayah timur Baghdad. Jadi dua keluarga ya, keluarga istri ya, itu bertentangan ya. Satu ada yang anak istrinya bernama Zubaidah yaitu Al-Ma'mun tadi ya. Nah, ada yang istrinya yang orang Persia tadi ya, namanya Al-Amin gitu ya. Maaf. Al-Amin ini yang tadi ya, orang Zubaidah. Al-Ma'mun ini orang Baghdad ya, orang Persia istrinya ya, keturunan Persia. Ini berperang kedua-duanya ya, dan Tahir bin Husain menjadi panglima di kubu Al-Ma'mun ya, sebagai panglima di kubu Al-Ma'mun dengan jumlah pasukan 40.000 orang. Sedangkan Al-Amin ya dengan jumlah lebih banyak yaitu 50.000 orang dengan dipimpin oleh Ali bin Isa. Jadi sebenarnya yang maju duluan itu Al-Amin ya. Al-Ma'mun kemudian memberontak ya gitu ya, memberontak. Nah, akhirnya apa yang terjadi ya setelah peperangan ya yang cukup lama ya, pemberontakan cukup lama, akhirnya ya Tahir ya dalam perselisihan itu Tahir berada di pihak Al-Ma'mun ya. Akhirnya Tahir mendapatkan kemenangan tepatnya pada kota Rai ya, di kota Rai, kota dekat Teheran pada tahun 811 Masehi gitu. Nah di sini ya, di daerah sini berarti ya. Tahir juga dapat mengalahkan pasukan Al-Amin yang dikirim berikutnya di bawah kepemimpinan Ar-Rahman Al-Jabal. Melihat peluang yang baik ini, Tahir mengarahkan pasukannya ke Baghdad dengan bantuan Harsamah dan Zubair, yaitu dua panglima yang dikirim oleh Al-Ma'mun, sehingga akhirnya Tahir dapat menaklukkan Baghdad setelah mengepung selama 2 bulan berturut-turut. Al-Amin sendiri terbunuh oleh salah seorang pasukan Tahir. Jadi setelah Harun ar-Rasyid naik diganti oleh Al-Amin, Al-Ma'mun memberontak ya sebagai anak yang dari istri yang lain ya, mengangkat Tahir bin Husain sebagai panglima. Akhirnya Baghdad sebagai ibu kota dapat dikuasai oleh pasukan Al-Ma'mun dan akhirnya Al-Amin terbunuh oleh pasukan Tahir. Nah, Tahir kemudian dihadiahi jabatan dari Al-Ma'mun menjadi gubernur di kawasan timur Baghdad pada tahun 205-207 Hijriah, 820-822 Masehi. Pada tahun 207-822 Masehi, Tahir meninggal dunia ya, dengan tiba-tiba karena penyakit demam yang dideritanya, dan ada desus ya, ternyata ada yang mengatakan meninggalnya karena diracun ya. Ini adalah cerita tentang awal mula berdirinya dinasti Tahir ya. Nah, setelah Tahir ya, kemudian ya, setelah Tahir Al-Husain wafat oleh Khalifah, jabatan gubernur dilimpahkan kepada anaknya Thalhah bin Tahir ya, yang memerintah selama 6 tahun ya, 207 sampai 213 Hijriah ya.
Pada masa pemerintahan Talhah bin Tahir ini, ia berupaya meningkatkan hubungan kerjasama antara pemerintahan pusat ya dengan pemerintahan daerah ya. Ia berupaya meningkatkan hubungan kerjasama dengan pemerintahan pusat. Dalam pemerintahan selanjutnya dapat digambarkan gubernur-gubernur yang berkuasa di daerah Khurasan selama dinasti Tahiriyah berkuasa, yaitu diantaranya ya, ada Tahir bin Al-Husain ya, selama 20 sampai 22 2 tahun ya. Ada Talhah bin Tahir gitu kan. Ini berarti 5 tahun. Abdullah bin Tahir ini berarti berapa tahun ya? Berapa tahun ini? Berarti sekitar 20 tahun lebih ya. Ada Tahir bin Abdullah gitu kan. Tahir bin Abdullah berarti 20 tahun lebih ya. Ada Muhammad Tahir dari 6 berarti sekitar 20 tahun lebih ya. 30 tahun ya. 30 tahun lebih ya. Baik, itu adalah dinasti Tahiriyah ya. Baik. Nah, kemunduran dinasti Tahiriyah. Nah, ini. Tapi sebelum ke sana, kita masuk lagi pada era pemerintahan Abdullah bin Tahir. Ya, ini sini ya. Hubungan baik dengan pemerintahan Abbasiyah berhasil dipertahankan. Ya. Bahkan mesti diserahkan kepadanya pada tahun 210 Hijriah. Ya. Para ahli sejarah mengakui bahwa Tahiriyah telah memberi sumbangan besar dalam kemajuan ekonomi, kebudayaan, ilmu pengetahuan, ya. Kota Naisabur berhasil bangkit menjadi salah satu pusat ekonomi, perkembangan ilmu dan kebudayaan di timur serta memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat baik. Nah, ini ya pada masa Abdullah bin Tahir, ini pertengahan ya, era-era kemajuan. Nah, kemudian masa kemunduran dinasti Tahiriyah. Pada tahun 213 Hijriah, wilayah kekuasaan Tahiriyah dipersempit oleh Khalifah Bani Abbas. Ya, makasih ya. Ya, ketika jabatan gubernur dipegang oleh Muhammad bin Tahir yang merupakan gubernur terakhir, kekuasaan Dauliyah Tahiriyah menjadi lebih lemah karena kawasan Khurasan diambil alih, dianeksasi oleh Bani Safariyah melalui kontak senjata ya. Dalam keadaan yang sangat lemah inilah Bani Alawiyin dan pengikutnya di Tabaristan ya menggunakan peluang dengan melakukan perlawanan sehingga pada tahun 259 ya Hijriah Daulah Tahiriyah berakhir. Jadi adanya perlawanan ya di daerah di samping ini, nama daerah Tabaristan ya di dekat Afghanistan ini. Mereka adalah golongan-golongan Syiah kemudian menyerbu Khurasan ya. Akhirnya Khurasan dalam kondisi lemah gitu kan. Maka kemudian penyerangan tersebut berakhir dengan keruntuhan Bani Tahiriyah. Ya, sok. Ya, sayang. Baik, selanjutnya dinasti Safariyah. Ya. Pada tahun 253 900 Hijriah, 867 1495 Masehi. Ini dinasti Safariyah. Nah, pada tahun 213 Hijriah, wilayah kekuasaan Tahiriyah mulai dipersempit oleh Khalifah Abbasiyah. Ketika jabatan gubernur dipegang oleh Muhammad bin Tahir, yang tadi ya, nah ini dan lemah dan jatuh, akhirnya wilayah kekuasaan dinasti Safariyah menguasai daerah tadi ya, daerah Khurasan. Wilayah kekuasaan dinasti Safariyah meliputi Sijistan ya. Sijistan di mana ya? Ini di sini ya. Sistan kalau sekarang namanya ya. Ada Iran di sini ya. Iran. Dinasti ini didirikan oleh Ya'qub al-Laits as-Safar. Pemimpin Khawarij di provinsi Sistan. Begini ya. Philip Kahiti mengatakan bahwa dinasti ini lebih singkat jika dibandingkan dengan dinasti Tahiriyah. Dinasti ini hanya bertahan selama 21 tahun ya. Ya'qub bin al-Laits as-Safar berasal dari keluarga pengrajin tembaga dan semenjak kecil bekerja di perusahaan orang tuanya.
keluarganya ini berasal dari Sijistan tadi ya di sini. Selain ahli dalam bidang ini, ia juga dikenal gemar merampok ya, tetapi dermawan ya terhadap fakir miskin seperti Robin Hood ya. Jadi kalau misalnya orang barat punya Robin Hood, kita punya Ya'qub alias As-Safar. Jadi nyata gitu ya Robin Hood itu ya. Hanya nggak tahu ya apakah orang barat niru Islam ya, yang dimaksud Robin itu si Ya'qub gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Menurut Brosworth, sekalipun singkat, Safaria memiliki kekuasaan yang cukup luas. Pada waktu itu Ya'qub mendapatkan simpati dari pemerintahan Sijistan karena dinilai sopan dan berani ya. Oleh karena itu Ya'qub ditunjuk untuk memimpin pasukan memerangi golongan yang membangkang terhadap Daulah Abbasiyah di bagian timur ya. Khususnya Sijistan. Ia berhasil mengalahkan para pembangkang dalam waktu relatif singkat ya. Walaupun tadi awalnya tukang rampok, tapi karena dia niatnya mungkin baik, cuma salah jalannya ya, akhirnya Bani Abbas melihat nih kayaknya ada potensi yang luar biasa yang perlu dimanfaatkan. Akhirnya diangkatlah menjadi panglima gitu dan diperintahkan untuk melawan para pemberontak ya. Atas jasanya Khalifah Al-Mu'tamid mengangkatnya menjadi gubernur yang membawahi wilayah Balkan ya. Ini Balk di sini ya. Turkistan ya. Sijistan ya. Ada Sind di sini ya, Sind. Ini adalah provinsi provinsi pada masa Daulah Abbasiyah. Itu luar biasa ya, luar sekali. Nah, Karman, ini ada Karman di sini ya. Mana Karman? Oh, nggak ada ya nanti ya. Nah, ambisi Ya'qub ternyata tidak cukup sampai di situ. Ia terus bergerak menuju wilayah lain dan mengalahkan Fars ya di Siraj ini pada tahun 869 Masehi dan menduduki Siraj, ibu kota Fars. Pada tahun 873 Masehi ia menduduki Naisabur ya. Naisabur di sini ya. Luar biasa ya. Dan sisa wilayah Tahiriyah ya, di tadi Khurasan ya tadi. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 875 Masehi, dari Fars ia bergerak menuju Baghdad ya. Di sini ke Baghdad sini. Siraj ke Naisabur, habis itu ke sini. Oke. Menuju Baghdad dan berusaha mendudukinya, akan tetapi lebih kurang 20 km sebelum memasuki ibu kota, pasukan dihadang oleh pasukan Al-Muwaffaq pada tahun 876 Masehi. Kekalahannya ini tidak menyurutkan ambisinya, bahkan bersedia mengadakan perundingan. Namun, sebelum dilaksanakan, ia meninggal pada tahun 879 ya, Masehi ya. Berarti sekitar 3 tahun setelahnya. Meskipun ia dianggap sebagai gubernur yang tidak loyal ya, tetap saja jabatan gubernur untuk wilayah timur dipercayakan kepada saudaranya Ya'qub, yaitu Amr bin Laith ya. Nanti diganti oleh Amr bin Laith, saudaranya Ya'qub. Amr pun mendapatkan sokongan dari Baghdad ya di sini. Pada saat Khalifah Al-Mu'tadi memerintah, Baghdad tetap mengakui kekuasaan Amr. Jadi Khalifah Abbasiyah diangkat ya di Baghdad, tapi tetap ya. Jadi yang diakui kepemimpinannya adalah Amr al-Laisi tadi ya. Meskipun sekalipun mendapat perlawanan dari kalangan istana gitu ya. Jadi istana lawan gubernur ya, kayak sekarang ya. Jadi bukan presiden lawan presiden, tapi presiden lawan gubernur ya, karena merasa tersaingi gitu ya. Nah, membesar istana, menahan Amr, kemudian ia memberikan kekuasaan kepada cucunya ya, Tahir bin Muhammad bin Amr. Ditangkap tuh Amr gitu kan, karena takut akan memberontak. Akhirnya ditangkaplah Amr, namun di kekuasaannya pengaruhnya diturunkan kepada cucunya Tahir bin Muhammad bin Amr.
yang kemudian diberikan kepada saudaranya Al-Lais bin Ali bin Al-Laits ya. Tapi dinasti ini berhadapan dengan As-Sabakri, yaitu pembantu wazir Amr bin Al-Laits. Pada saat inilah terjadi perebutan kekuasaan dan berakhirlah riwayat dinasti Safaria. Intinya sih akhir-akhirnya perebutan kekuasaan. Kalau sudah perebutan kekuasaan, wallah ya, itu sudah berarti tahapan jatuhnya sebuah kekuasaan. Nah, kemajuan dinasti Safaria. Jadi ada Yaqub bin Al-Laits pindah ke Amr bin Lais, diganti cucunya Tahir bin Muhammad bin Lais ya gitu ya. Langsung tadi ya diturunkan oleh As-Sabakri, pembantu Al-Wazir ya. Lanjut ya. Kemajuan dinasti Safaria ya. Tadi ya, kenapa dinasti Safaria ini maju? Di antara faktornya adalah sikap loyalitasnya terhadap orang miskin, tingginya rasa sosialis rasa sosial ya orang tadi ya Yaqub Al-Laits ini ya terhadap masyarakat miskin ya. Bahkan tadi dia rela merampok untuk apa? Untuk memberi makan orang miskin, merampok orang kaya untuk memberi makan orang miskin. Persis cerita Robin Hood gitu ya. Lanjut ya. Nah, kemundurannya. Ini kemundurannya. Nah, baik, tadi ya, sebentar kemajuannya. Dinasti Safaria mengalami perkembangan pada masa pemerintahan Amr Al-Laits ya. Ia berhasil melebarkan wilayah kekuasaan sampai Afghanistan Timur. Pada masa pemerintahannya terdapat perkembangan yang menarik terutama mengenai sosial kemasyarakatan. Dinasti Safaria meletakkan dasar-dasar keadilan dan kesamaan hak antara orang miskin di Sijistan. Karena itu, faktor inilah yang memungkinkan menjadi salah satu sebab dinasti ini lama berkuasa di Sijistan. Dinasti ini begitu peduli dengan keadaan masyarakat yang menjadi pendukung pemerintah, terutama masyarakat miskin. Nah, masa kemunduran dinasti Safaria pada tahun 393 Hijriah, 103 Masehi, Mahmud Al-Ghazna menguasai provinsi ini, ya, dan menjadikan sebagai wilayah kekuasaan, ya. Akan tetapi Safaria terus bertahan dan pada pertempuran Ghaznawiyah Saljuk, ya, pada tahun pertengahan abad ke-11 memperkuat posisinya. Awalnya berkuasa sebagai bawahan Saljuk, kemudian sebagai bawahan Guriyah. Bahkan setelah invasi Mongol dan Timur Leng, walaupun kejadian-kejadian yang begitu kalut dan menyedihkan bagi sebagian besar dunia Islam Timur, namun dinasti Safaria berhasil bertahan sampai akhirnya abad ke-15. Jadi ketika provinsi itu dikuasai oleh dinasti Seljuk, ya, Al-Ghaznawi, ya, tidak lantas dia hangus, tidak lantas dia kalah, namun dia mengikat perjanjian kepada sultannya, ya, yang baru gitu kan, dan dia tetap bertahan, ya, menjadi sebuah dinasti. Demikian juga setelah Seljuk dikalahkan oleh Guriyah, ya, dia menjadi bawahan Guriyah gitu ya, fleksibel gitu, jadi dia tetap bertahan. Selanjutnya dinasti Samaniyah. Nah, bisa bentar istirahat dulu sekitar 5 menit, boleh? Sebelum kita dilanjutkan. Boleh, Ustadz. Oke, istirahat dulu ya. Ya, selanjutnya adalah dinasti Safaria, ya, dinasti Safaria. Nah, maaf, Samaniyah maksudnya. Selanjutnya adalah dinasti Samaniyah. Berdiri tahun 200
3 sampai 395 Hijriah atau 819 Masehi sampai 1005 Masehi. Cukup lama ya. Nah, sejarah terbentuknya dinasti Samaniyah ini terletak di daerah Tajikistan, dari sini ya. Asia Tengah, pendirinya adalah Saman Khuda ya. Saman Khuda yang berubah agama menjadi Islam Sunni ya, meskipun memiliki darah kebangsawanan teokratik Zoroastrianisme ya, Zoroastrianisme ya. Dinasti ini adalah dinasti Persia pertama di Iran Raya dan Asia Tengah setelah penaklukan oleh Arab dan runtuhnya kekaisaran Sasaniyah. Jadi Saman Khuda ini awalnya adalah penganut Zoroastrianisme ya, Zoroaster ya. Pengikut Zoroaster yaitu orang istilahnya agama penyembah api ya, agama penyembah api ya, Tuhannya itu namanya Ahura Mazda ya. Nah ini Saman Khuda ini kemudian ya, daerahnya di Tajikistan ini dikuasai oleh bangsa Arab. Masuklah Islam di sana dan kemudian Saman Khuda ya terpesona terhadap Islam dan dia masuk Islam. Walaupun meskipun Saman Khuda ini memiliki darah, masih mempunyai darah bangsawan Zoroastrian, bangsawan Persia ya, mempunyai darah bangsawan Persia, akhirnya dia walaupun demikian dia tetap masuk Islam. Nah, dalam sejarah Samaniyah terdapat 12 khalifah yang memerintah secara berurutan. Yang pertama ya Ahmad I bin Asad bin Saman ya. Yang kedua Asad bin Saman ini dulu diberi kesempatan oleh dinasti Abbasiyah untuk menjadi gubernur Fargana. Nah di sini Fargana ya. Tahun 204 sampai 819. Namun belum berbentuk dinasti ya gitu ya. Ya, waktunya berbentuk kerajaan secara utuh ya. Nah, tapi dia dinasti di bawah dinasti gitu ya. Masih mengikut dinasti yang lebih besar. Nah, yang kedua Nasab bin Ahmad ya. Dia merupakan gubernur Samarkand di sini ya, pada tahun 250 Hijriah sampai 864 Masehi. Dilanjut ke Ismail I bin Ahmad, Ismail II bin Ismail, anaknya Ismail ya. Ada Al-Amir As-Said An-Nasr, Al-Amir Al-Hamid An-Nur, ada Al-Amir Al-Muayyad Ibnul Malik Abdul Malik, Al-Amir Al-Sa'id Sadid Mansur I, Al-Amir Ar-Ridha Nuh II, Al-Mansur II, Abdul Malik II, Ismail II, Al-Muntasir. Ya ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, sekitar 12 khalifah ya dinasti Samaniyah. Nah, jadi pada masa Haitham bin Malik ya, mereka diberikan kesempatan ya untuk memerintah. Ya, pada tampilnya keturunan Samaniyah ini dalam sejarah Islam bermula dari masuknya Saman Khuda menjadi penganut Islam pada masa Khalifah Hisham bin Abdul Malik, Khalifah Bani Umayyah ternyata ya, yang memerintah tahun 105, 102 Hijriah, 724 sampai 743 Masehi. Sejak masuk Islam, Saman Khuda dan keturunannya mengabdikan diri kepada penguasa Islam Abbasiyah. Ya, setelah Umayyah jatuh, Mansulah Abbasiyah dan mereka mengabdi kepada khalifah yang saat itu berkuasa. Dan para turunannya Saman Khuda menyebar luas serta menduduki berbagai jabatan ya dalam kekhilafahan Islam. Inilah awal sejarah tampilnya suku Samaniyah
dalam pemerintahan dan sekaligus merupakan cikal bakal menanamkan serta mengokohkan suku Samaniyah menjadi salah satu suku yang memiliki andil dalam pemerintahannya. Selanjutnya pada masa Al-Ma'mun, ya. Pada masa Al-Ma'mun 1998 218 Hijriah 813 sampai 833 Masehi dari dinasti Abbasiyah, 4 cucu Saman Khuda memegang jabatan penting sebagai gubernur dalam wilayah kekuasaan Abbasiyah. Jadi cucunya itu diberikan kekuasaan untuk diberikan kesempatan untuk memimpin daerah, ya. Seperti Nuh, ini cucu Saman Khuda, ya, di daerah Samarkand di sini. Ada juga Ahmad bin As'ad Fergana, ya, di Turkistan di sini, ya, Turkistan Fergana. Ada Ilyas di Herat, ya, ini Herat di sini, ya. Ada Herat Afghanistan, ya. Ada Yahya bin Shash, ya, di Ursuran, ya, di sini di Shash, ya, daerah Tabaristan, ya. Nah, melalui keempat cucu Saman Khuda inilah mulai meluaskan pengaruh dan mengambil simpati warga Persia, ya, Iran di berbagai daerah yang dikuasainya. Selain mempunyai hasrat untuk menguasai wilayah yang diberikan khalifah kepada mereka, keempat cucu tersebut juga mendapat simpati warga Persia. Yang awalnya simpati itu didapat dari wilayah kekuasaannya, kemudian menyebar ke seluruh negeri Iran, ya, termasuk Sijistan di sini ada, ya, ada Karman, ya, di daerah mana Karman ini, Kirman, gitu, ya. Ada Jurjan, ya, daerah daerah mana, ya, Jurjan, ya. Nah, ini dari sini Jurjan, Gorgan kalau sekarang ada Jurjan, ya. Ada Arai di sini, di Rai di Tabaristan, ada Tabaristan, ya. Tabaristan di sini, ya. Ada Khurasan, ya. Khurasan di daerah mana Khurasan? Di daerah Baghdad kalau saya, daerah sini. Di sini adalah Khurasan. Lanjut, ya. Proses pemerdekaan diri dari kekuasaan Abbasiyah tersebut ialah melalui cara yang dianggap mereka sebagai cara yang akurat, ya. Yang pertama, salah seorang pemimpin lokal memimpin suatu pemberontakan dan berhasil memperoleh kemerdekaan penuh. Jadi ini nih, yang tadinya gubernur memberontak dan ingin memerdekakan diri dan akhirnya berhasil memerdekakan diri. Kedua, seorang yang ditunjuk sebagai gubernur oleh khalifah dan kedudukannya semakin bertambah kuat, ya. Tadi awalnya khalifah itu memimpin menjadi memerintah Yahya, Ilyas, Nuh sama Ahmad ini sebagai gubernur. Karena dia punya kekuasaan, otomatis kalau memerdekakan diri dia punya masa, ya, di daerahnya masing-masing, dan itu memperkuat posisi pemberontakannya. Jadi posisi mereka di luar pemerintahan Bani Abbasiyah, ya, seperti itu. Nah, dalam perkembangannya, suku Samaniyah berhasil membangun dinasti Samaniyah. Pendiri dinasti ini adalah Nasr bin Ahmad, ya. Nasr bin Ahmad pada tahun 874-892 Masehi, cicit Samanul Khuda. Tetapi figur yang menegakkan kekuasaan di dinasti ini adalah saudara Nasr, ya, Ismail, ya, yang pada tahun 900 Masehi berhasil merebut Khurasan dari genggaman dinasti Safaria. Dulu Khurasan dikuasai oleh siapa? Dinasti Tahariyah. Tahariyah direbut oleh dinasti Safaria. Dinasti Safaria direbut lagi oleh dinasti Samaniyah, ya. Jadi mulai awal berdirinya kapan, ya? Majunya itu kapan? Pada masa Nasr bin Ahmad, ya, di sini, ya. Kemudian dikuatkan lagi pada masa Ismail bin Ahmad. Berhasil mengalahkan Khurasan tadi, ya. Nah,
Demikian sejarah lahirnya suku Samaniyah menjadi sebuah dinasti di dunia Islam yang selanjutnya mengalami berbagai perkembangan dan kemajuan yang dapat dicapai oleh dinasti tersebut. Jadi berbagai macam perkembangan di kemajuan dinasti Samaniyah. Kita akan bahas tentang perkembangan dan kemajuan dan dinasti Samaniyah. Semenjak menjadi sebuah dinasti dalam dunia Islam, dinasti Samaniyah mengalami perkembangan dan kemajuan dalam berbagai bidang, serta banyak melahirkan berbagai macam tokoh-tokoh di berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Di bidang politik, pemerintah kemajuan ini dicapai sejak memproklamasikan diri menjadi dinasti yang independen. Jadi tidak berpusat kepada dinasti Abbasiyah. Dinasti Samaniyah tampil menjadi sebuah pemerintahan yang sangat panjang serta memiliki peran yang banyak, khususnya dalam pemerintahan atau politik. Hal ini terbukti dalam ratusan tahun lamanya dinasti ini bertahan menjadi sebuah pemerintahan yang turun-temurun. Dinasti ini bertahan selama lebih kurang luar biasa 186 tahun. Selama kurun waktu yang begitu lama ini, dinasti Samaniyah dalam pemerintahannya menampilkan 12 tokoh ilmuwan yang terkenal selama pemerintahannya. Dinasti Samaniyah memiliki ibu kota pemerintahan di daerah Bukhara, ya, dan kota terkemukanya adalah Samarkand. Dan kota ini hampir mengungguli selama Baghdad, ya, sebelumnya sebagai kota pusat peradaban dalam dunia Islam. Kalau dulu pada masa Abbasiyah, Baghdad ini pusat peradaban, ya. Akhirnya setelah dinasti Samaniyah ini berdiri, Samarkand itu saking majunya hampir akan menyamai kekuasaan dinasti Abbasiyah di Baghdad, ya, kemajuannya itu. Selama pemerintahan Khalifah Samaniyah, sebanyak 12 orang tersebut telah mampu meluaskan kekuasaan pemerintahan ke berbagai wilayah daerah, ya. Kekuasaannya yang dikuasai pemerintahan Abbasiyah sebelumnya, terutama puncak pencapaiannya yang gue bilang ini, yaitu pada masa pemerintahan Khalifah kelima, Nasr II bin Ahmad. Ia berhasil memperluas wilayah sehingga meliputi Sijistan, Karman, Jurjan, di samping Arai, Tabaristan, Khurasan, dan Transoksania. Setelah Nasr II bin Ahmad, para khalifah berikutnya tidak mampu lagi mengadakan perluasan wilayah. Bahkan khalifah terakhir, Ismail II Al-Muntasir, tidak dapat mempertahankan wilayahnya dari serbuan dinasti Karakan, ya, pada tahun 999, ya, dan 1000 sampai 1211 Masehi. Dinasti Ghaznawi, ya. Nah, seiring dengan perluasan daerah dinasti Samaniyah yang begitu luas, semenjak lahirnya dinasti Samaniyah, penataan administrasi pemerintah dan batasan-batasan wilayah telah dilakukan untuk menjaga ancaman dari suku-suku Turki liar, ya, liar Turki. Penataan awal tersebut dilakukan mulai pada masa Khalifah Ismail I sehingga mencapai Tabaristan Irak Utara dan Arai Iran, ya. Jadi itu adalah beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintahan Samaniyah. Kemudian di bidang ilmu pengetahuan, dinasti Samaniyah bukan saja sukses besar dalam dunia politik, ya. Dan pemerintahan serta merta perluasan daerah kekuasaannya, akan tetapi dalam dunia ilmu pengetahuan juga sangat besar, ya. Perhatian andilnya banyak lahir tokoh-tokoh ilmuwan besar dan perkembangan disiplin ilmu yang monumental yang diingat serta dipelajari hingga saat ini, ya. Di bidang kedokteran misalnya ada kedokteran dan filsafat, ya. Telah tampil nama besar yang mendunia seperti Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, ya, yang dikenal dengan Ar-Razi, ya. Dia merupakan dokter dan filosof terkemuka dari Arai. Disusul ada Ibnu Sina dengan nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina, ya. Ia dikenal sebagai seorang filosof Islam terbesar dengan gelar Syekh Ar-Rais, ya. Dilahirkan dalam keluarga yang bermazhab Syiah pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi di desa Isfahan, kawasan Bukhara di Bukhara. Jadi dia adalah tokoh besar Ibnu Sina, ya. Dalam nanti bukunya itu luar biasa,
dipakai hingga saat ini. Ya. Ia juga sangat terkenal dengan sebutan Bapak Kedokteran Islam terbesar dengan karyanya Asy-Syifa fi Ilayat wa At-Tibyat dan An-Najah Ringkas Asy-Syifa, Mantiq Al-Hikmah, ada Al-Masyrikiyah dan Kanun Fit-Tib. Yang paling terkenal itu Kanun Fit-Tib ya. Ibu kota Bukhara inilah perpustakaan besar dibangun dengan koleksi kitab yang banyak seolah-olah tidak pernah habis-habisnya sebagai sumber bacaan. Ya, ini adalah dinasti Samaniyah, kemajuan dinasti Samaniyah. Di bidang teknologi pada masa dinasti Samaniyah juga tampil tokoh pemikir yang andal dan banyak mengilhami prinsip pemahaman umat Islam. Di bidang akidah juga Islam dikenal dengan ada namanya Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ya, dia lahir pada masa dinasti Samaniyah. Sebagai salah seorang pendiri aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah meskipun berbeda dengan aliran Abu Hasan Al-Asy'ari ya. Menurut Ayyub Ali Al-Maturidi dilahirkan sekitar tahun 238 Hijriah yang bertepatan dengan 852 Masehi. Ini didasarkan pada perkiraan karena ia pernah belajar dengan Muhammad Al-Maqatil Ar-Razi yang wafat tahun 248 Hijriah dan 862 Masehi. Sejarawan sepakat tentang kematian yaitu pada tahun 333 Hijriah 944 Masehi. Nama Al-Maturidi dinisbatkan kepada desa dan beliau dilahirkan satu desa yaitu Maturid ya. Daerah Maturid di Samarkand, bukan Madrid ya, Maturid ya. Bukan hanya Al-Maturidi ya, tetapi juga murid pengembang baik pada masa beliau masih hidup maupun sesudahnya dikenal ada 4 nama besar ya, yaitu Abu Al-Qasim Ishaq Muhammad bin Ismail yang terkenal dengan Al-Hakim Al-Samarkandi. Ada juga Abu Hasan Ali bin Sa'id Al-Rastaghafani, Imam Abu Muhammad Abdul Karim bin Musa Al-Bazdawi ya. Ada Al-Imam Abu Lais Al-Bukhari. Ya, ini di bidang akidah ya. Di bidang sastra dikenal tokoh masyhur yaitu Abu Firdausi yang menulis puisi Al-Ba'lami, yang menulis prosa serta penerjemahan sejarah karya At-Tabari. At-Tabari ini adalah seorang penulis sejarah pertama ya dalam Islam. Akan tetapi pada masa inilah lahir karya sastra Muslim Persia yang sangat cemerlang. Kebangkitan sastra Persia modern pun diawali dengan periode ini. Cukup dikatakan bahwa Firdausi menulis puisi pada periode ini dan bahwa Ba'lami penasihat Mansur menerjemahkan catatan sejarah karya At-Tabari. Ya, ini adalah karya dari pada masa pemerintahan Persia. Di bidang hadis muncul nama besar. Ya, siapa lagi? Kalau Imam Bukhari, ya. Imam Bukhari lahir di kota Bukhara, ya. Anak dari seorang ulama hadis yang pernah belajar kepada Malik bin Anas. Ia adalah orang pertama penghimpun hadis-hadis sahih di dalam karyanya yang terkenal yaitu Sahih Bukhari, atau judul lengkapnya Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min Umur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayamihi. Ya, selain Bukhari muncul juga Abu Dawud ya di sini. Ya, Sijistan karyanya Sunan Abu Dawud, An-Nasai lahir di Khurasan dan At-Tirmidzi yang lahir di daerah Tirmiz ya. Akan tetapi banyak tokoh-tokoh terkemuka dalam bidang sains yang muncul ketika berkuasa di dinasti Samaniyah. Hal ini disebabkan begitu besarnya perhatian para khalifah dinasti Samaniyah dalam pengembangan ilmu pengetahuan sains hingga Bukhara, Samarkand hampir menyamai tingginya tingkat kepedulian masyarakat kesibukannya dalam mengkaji berbagai bidang. Ini adalah salah satu kemajuan dinasti Samaniyah, terutama dalam bidang ilmu ya, maju sekali. Masa kemunduran dinasti Samaniyah ya, setelah mencapai puncak kegemilangannya ya, setelah mencapai puncak kegemilangannya bagi bangsa Persia ya, Iran, semangat fanatik kesukuan pun cukup tinggi pada dinasti ini. Oleh karenanya, ketika banyak imigran Turki yang menduduki posisi di pemerintahan, dengan serta-merta para imigran Turki tersebut dicopot karena faktor kesukuan. Jadi ada faktor suka tidak, like and dislike. Nah, wah ini Turki, walaupun bagus kerjanya dipecat ya. Akibat ulahnya ini dinasti Samaniyah mengalami kehancuran karena mendapatkan penyerangan dari bangsa Turki. Dengan keruntuhannya,
tumbuh dinasti kecil baru yaitu dinasti Al-Ghazdawi yang terletak di India dan di Turki. Dinasti Samaniyah ini juga telah berhasil menciptakan kota Bukhara sebagai kota budaya dan ilmu pengetahuan yang terkenal di seluruh dunia. Ya, selain Ibnu Sina muncul para pujangga ilmuwan yang dikenal, antara lain ada Al-Firdausi, Umar Khayyam, Al-Bairuni, Zakaria Ar-Razi dan lain sebagainya. Ya. Selain kota Bukhara, dinasti Samaniyah juga berhasil membangun Samarkand sehingga mampu menandingi kota lainnya di dunia Islam pada zaman itu. Selain itu, berfungsi sebagai kota ilmu pengetahuan dan budaya. Juga telah menjadi kota perdagangan dunia. Ya. Samaniyah telah lenyap, namun perjuangan pengembangan dalam mengembangkan Islam senantiasa diingat oleh umat Islam di seluruh dunia. Jadi itu adalah faktor kemunduran dinasti Samaniyah. Dinasti Samaniyah memulai mengalami kemunduran setelah meninggalnya Ismail. Ya, ini ada namanya Ismail di sini. Ya, ini Ismail ini mundur. Ya, kemudian meninggal. Ya, kemudian kepemimpinannya dilanjutkan oleh Ismail bin Muhtasir. Ya, Ismail bin Muhtasir. Nah ini ya, Ismail bin Muntasir. Ya. Khalifah terakhir Samaniyah. Akan tetapi di masa kepemimpinannya tersebut, Ismail II Al-Muntasir ini tidak mampu mempertahankan wilayahnya dari tangan dinasti Karakan, ya, dan dinasti Ghaznawi yang tadi yang Turki, ya. Akhirnya pada masa Daulah Samaniyah berakhir setelah Ismail terbunuh dalam pelariannya pada tahun 395 Hijriah. Artinya kekhalifahan ini tidak berhasil mengalahkan tangan dari dinasti Ghaznawi dan dinasti Karakan. Dinasti Karakan ini ya saudaranya di Uighur, ya. Jadi di daerah Xinjiang ini ada dua dinasti, yaitu dinasti Karakan dan dinasti Uighur. Ya, kemudian menduduki daerah Xinjiang. Makanya orang-orang Uighur dan Xinjiang itu mukanya enggak seperti orang Cina yang sipit-sipit pesek, ya, tapi lebih seperti orang Turki, ya, putih-putih bukan kuning, ya, putih-putih Eropa gitu kan, mancung-mancung gitu kan, tinggi gitu ya. Ini adalah dinasti Karakan, ya, Xinjiang. Selanjutnya yang terakhir dinasti Idrisiyah. Nah, sejarah berdirinya dinasti Idrisiyah. Kesuksesan kejayaan Bani Abbasiyah dalam mengembangkan Bani Umayyah didukung dan dibantu oleh beberapa kelompok yang memiliki andil besar untuk menggulingkan pemerintahan Bani Umayyah. Jadi awalnya Bani Idrisiyah ini adalah pendukung Bani Abbas, ya. Kemudian Bani Abbas ini berjuang mati-matian bersama Alawiyin dan akhirnya berhasil melengsarkan dinasti Umayyah. Ketika Abbas berdiri, ya, maka tadinya niatnya itu, ya, karena mereka berjuang bersama-sama, kalau Bani Abbas berdiri maka mazhab agamanya dirubah menjadi Syiah. Namun ternyata Bani Abbas tetap menggunakan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai mazhab pemerintahannya. Walaupun nanti kemudian berubah menjadi Menjadi Khawarij, ya, Jahmiyah, dan kemudian berubah lagi menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya Alawiyin memunculkan pemberontakan kepada Bani Abbas yang dipimpin oleh Muhammad An-Nafis Az-Zakiyah dan Ibrahim. Berhasil dikalahkan oleh Khalifah Al-Hadi, ya. Ya, kemudian, ya, muncul Al-Husain bin Ali bin Hasan yang memberontak kepada Al-Hadi, ya, dan berhasil dikalahkan pula. Namun keturunannya, ya, Idris bin Abdillah berhasil lolos, ya, dari pembunuhan dinasti Abbasiyah, ya. Kemudian pemberontakan berlanjut, ya. Akhirnya di daerah Aljazair, ya, kaum Barbar, ya, mendukung kekuasaan Idris bin Abdullah ini, ya, kekuasaan Idris bin Abdullah dan mengangkat ia menjadi seorang khalifah. Akhirnya didirikanlah dinasti Idrisiyah. Namun, ya, suatu saat, ya,
di pemerintahan Harun ar-Rasyid mengirim intel mata-mata spy ya. Nah, jadi sejarah spy itu sudah ada zaman Harun ar-Rasyid ya. Mengirim seorang kepercayaan Harun ar-Rasyid untuk memasuk ke dalam pemerintahan Bani Idris ya. Akhirnya setelah diberikan kesempatan untuk terlibat dalam pemerintahan, dia Sulaiman juga menjadi penasehat, dipercaya dan menjadi penasehat dinasti Idris ya. Akhirnya Idris bin Abdillah ini terbunuh ya setelah meminum racun yang dibawakan oleh Sulaiman bin Jarir. Meninggallah, singkat cerita ya, Idris bin Abdillah ini kemudian digantikan oleh anaknya yang lahir dari seorang budak ya, yang kemudian dibaiat oleh Salman bin oleh kaum Barbar, dan muncullah waktu itu ya pemerintahan Bani Idris ya dipimpin oleh Idris II, melanjutkan pemerintahan bapaknya Idris bin Abdillah di kota Fez ya sebagai ibu kota. Kemudian Idris membagi ya kekuasaannya, Muhammad bin Idris ya anak dari Idris II ini membagi kekuasaannya kepada saudara-saudaranya. Jadi ada di daerah ini, di daerah itu, di daerah ini. Ya, akhirnya muncullah konflik internal. Nah, di sini timbul perebutan kekuasaan. Kalau sudah perebutan kekuasaan, udah itu berarti tanda kehancuran ya. Dan akhirnya dikalahkan oleh dinasti Fatimiyah. Nah, ini adalah silsilah kekhalifahan Bani Idris ya. Ada Idris I bin Abdullah, Idris II bin Idris, Muhammad bin Idris. Nanti di sini dibagi kekuasaannya, ada Ali ini dibagi daerah dan akhirnya terjadi perebutan kekuasaan dan dikalahkan dinasti Fatimiyah. Yahya bin I, Yahya II, Ali II, Yahya III, Yahya IV, Hasan al-Hajam, Qasim al-Ganun, ya Abu Ayas dan Hasan bin Qasim. Kemajuannya dinasti Idrisiyah. Pada saat dinasti Idrisiyah dipimpin oleh Idris II ya. Ini ya, Idris II sampai Yahya IV sini ya. Sampai sini. Pemerintahan Idrisiyah mampu melebarkan sayapnya ke daerah-daerah yang bagus ya. Dinasti Idrisiyah kemudian menjadikan kota Fez sebagai ibu kota. Pemerintahannya pada tahun 808 Masehi, dinasti Idrisiyah memiliki saham dan andil besar dalam perkembangan kultur masyarakat Barbar ya. Selain itu, peradaban luar biasa yang diukir oleh dinasti ini adalah pendirian Universitas Kairawan yang megah dan terkenal. Universitas Kairawan terkenal sebagai universitas tertua ya di daerah Aljazair ya. Nah, ini kemajuan kemajuan dinasti Idrisiyah. Kemundurannya, ketika dinasti ini dipimpin oleh Muhammad al-Muntasir, beberapa wilayah kekuasaan dinasti mengalami perpecahan. Kondisi yang demikian inilah yang rentan akan serangan dari luar, seperti ancaman serius yang datang dari kelompok Khawarij Rustamiyah di Aljazair bagian barat ya. Meskipun begitu, pada akhirnya dapat dikalahkan. Jadi Khawarij ini dapat dikalahkan ya. Akan tetapi bahaya lain dari dinasti baru yang lebih besar yaitu Fatimiyah akhirnya melemahkan kekuatan Idrisiyah ya, mengakibatkan kekalahan dan kehilangan kekuasaan di tangan dinasti Fatimiyah. Jadi kalah oleh dinasti Fatimiyah, kemudian dinasti Idrisiyah sudah tidak lagi berkuasa. Baik, itu kawan-kawan sekalian terkait dengan kerajaan-kerajaan Islam yang kecil hari ini sampai dinasti Idrisiyah. Sampai situ ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan ya? Baik. Ada pertanyaan tidak?
Tidak ada? Tidak ada, Tat. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup aja dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.